pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Marni. Saya dari Puskesmas Laitengni. Saya akan membawakan pelatihan untuk Bapak Ibu sekalian pada hari ini dengan materi pengukuran faktor-faktor risiko PTM. Dari faktor risiko PTM itu ada 5 sub yang akan kita pelajari. Tapi pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang cara pengukuran lingkar perut. Jadi untuk pengukuran lingkar perut kita butuh persiapan alat. Itu yang pertama, kita pengukur atau meteran seperti ini. Supaya lebih jelasnya mungkin saya bisa minta persediaan salah satu ibu kader supaya kita langsung praktek saja. Kita melakukan pengukuran lingkar perut. Itu kita mengukur dulu titik tengah untuk kita bisa melakukan pengukuran lingkar perut dengan benar. Jadi tulang rusuk bagian bawah, paling bawah dengan panggul, ujung panggul. Tulang panggul, maka kita mengukurnya seperti ini untuk menentukan titik tengah. Jadi di sini berarti dia di sini. Jadi di sini hasilnya 88. Terima kasih Ibu. Jadi hasil pemeriksaan 88. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Bisa mengerti ya. Oke. Berarti untuk materi pengukuran lingkar perut sudah bisa dipahami. Teknik pengukurannya sudah bisa toh Bang Mama? Bisa. Oke. Kalau semua sudah bisa, maka kami sangat mengharapkan agar setelah pulang mengikuti pelatihan, nanti saat posyandu atau posbindu bisa melakukan pengukuran lingkar perut dengan teknik yang benar, sehingga hasil yang kita peroleh juga hasil yang akurat. Jadi sebelum kita mengakhiri, mungkin saya sedikit bertanya, bagaimana teknik pengukuran lingkar perut yang benar yang Bapak Ibu perhatikan tadi itu tekniknya seperti apa? Ya. Ibu, sebelumnya kita menyiapkan alat pengukur lingkar perut seperti contohnya meteran. Lalu caranya bagaimana kita meterannya itu dilingkar di sekitar daerah perut. Tapi sebelumnya kita mengukur dulu jarak antara tulang rusuk bagian atas dengan tulang rusuk bagian bawah dengan ujung tulang panggul. Lalu setelah diukur nanti hasil tengahnya itu yang dilingkari. Terima kasih jawabannya, penjelasannya dari semua sudah paham ya Bu. Apakah Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pengukuran lingkar perut dengan benar? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Materi kita untuk pengukuran lingkar perut sampai sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Selamat pagi. Jadi kita bertemu pada hari ini untuk mengikuti materi tentang pemeriksaan faktor-faktor risiko penyakit tidak menular. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Ibu Marni yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Jadi kita langsung saja. Ini sebelum kita mulai pemeriksaan, ini saya perkenalkan dulu. Ini alat-alat untuk pemeriksaan gula darah. Jadi ini alat ini yang nanti akan kita masukkan lansetnya untuk menusuk jari yang akan kita periksa darahnya. Terus ini ada stick gula darahnya. Terus ini alat untuk kita melakukan pemeriksaan. Ini ada alkohol swab atau kapas alkoholnya. Terus ada handscoon juga. Sudah bisa pahami Bapak Mama? Bisa. Terus langkah yang berikut kita langsung dengan pemeriksaan. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita pastikan dulu baterainya sudah terpasang dengan benar. Terus yang berikut kita pasang dulu ini dia punya alat untuk ceknya. Terus berikut lagi kita pasang sticknya. Kita pakai handscoon.
satu jari, antara jari manis, jari tengah atau jari telunjuk. Nah, jadi kita pilih jari manisnya. Nah, kemudian kita bersihkan dengan alkohol swab. Setelah itu kita biarkan kering. Kemudian setelah kering baru kita melakukan penusukan. Jadi posisinya seperti ini, tegak lurus. Setelah kita menusukkan darah yang keluar, kita menggunakan kapas kering untuk bersihkan dulu. Setelah itu baru kita teteskan darahnya pada stick pemeriksaan. Setelah itu kita tunggu untuk membaca hasil pemeriksaan. Nah, di sini hasilnya 100 mg per desiliter. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Pemeriksaan gula darahnya. Di sini kami mengharapkan agar Bapak Ibu tetap semangat, tetap optimis supaya bisa mampu melakukan pemeriksaan gula darah. Pagi, perkenalkan nama saya Maria Julia. Saya dari petugas Puskesmas ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kalau semuanya dalam keadaan baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan edukasi mengenai pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular. Jadi edukasi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai perilaku cerdik. Sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui perilaku cerdik? Belum. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai cerdik itu sendiri. Jadi untuk mengendalikan penyakit tidak menular itu kita membutuhkan langkah-langkah atau pola hidup yaitu cerdik. Jadi cerdik itu terdiri atas 6 poin, yaitu yang pertama cek kesehatan secara berkala, kemudian ingatkan asap rokok, rajin olahraga, diet yang seimbang dan melakukan kelola stres dengan baik. Jadi dari 6 item tersebut diharapkan agar Bapak Ibu mampu menjelaskan kepada sasaran yang datang di hari kegiatan Posyandu untuk melakukan pola hidup sesuai dengan yang sudah diatur di dalam pola perilaku cerdik. Jadi cerdik itu kan terdiri dari 6 poin. Jadi yang pertama itu cek kesehatan. Jadi cek kesehatan itu diharapkan agar Bapak Ibu sekalian dapat menjelaskan bahwa peserta Posyandu atau Posyandu dapat melakukan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu melakukan pemeriksaan secara berkala untuk yang tidak beresiko melakukan pemeriksaan secara rutin setiap bulan, dan yang beresiko itu melakukan pemeriksaannya secara rutin 3-6 bulan. Kemudian rajin aktivitas. Jadi aktivitas itu diharapkan agar Bapak Ibu menjelaskan bahwa untuk menjaga atau menghindari terjadinya penyakit tidak menular, para penderita harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam 1 hari. Jadi 1 minggu itu bisa melakukan aktivitas fisik sebanyak 150 menit. Kemudian ingatkan asap rokok. Jadi ingatkan asap rokok itu yang kita butuhkan di sini adalah edukasi mengenai bahaya merokok. Kemudian dengan edukasi bebas merokok atau berhenti merokok. Jadi diharapkan agar Bapak Ibu mampu melakukan edukasi mengenai bagaimana caranya melakukan berhenti merokok dan juga bahaya merokok itu sendiri. Diet yang seimbang. Jadi untuk diet yang seimbang ini diharapkan agar Bapak Ibu mampu menjelaskan kepada sasaran bagaimana caranya melakukan diet yang seimbang, yaitu mengatur pola makan sebaik mungkin, kemudian menerapkan pola konsumsi garam, gula dan lemak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. 1 sendok teh setiap hari, kemudian gula 4 sendok setiap hari, dan lemak 5 sendok setiap hari. Dan yang kelima yaitu istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup dibutuhkan itu 7 jam dalam 1 hari. Jadi 1 hari itu Bapak Ibu boleh menjelaskan bahwa kita membutuhkan tidur selama 1 hari itu 7 jam. Kemudian yang terakhir yaitu kelola stres. Nah, jadi untuk mengelola stres maka dibutuhkan misalnya kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu melakukan hobi, kemudian selalu berpikiran positif. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cerdik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham Ibu? Paham. Baik, jadi saya berharap agar Bapak Ibu sekalian mampu memberikan